Disebutkan menyatakan penggugat Rudi Dermawan Mulyadi dan Pak As Ismail masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, saya baru saja menghadiri sidang di ruang Subekti ini ya dengan terdakwa Rudi Dermawan Mulyadi. Tadi dalam persidangan itu pihak pengacara terdakwa sempat membacakan putusan-putusan ini ya, nanti dilihat ya, putusan Pengadilan Jakarta Selatan perkara 633 tahun 2018. Benar, dan nanti tolong di-shoot ya, memang tertuliskan dan dibacakan di sini, bantu di-shoot juga di sini, nanti dilihat ya, bahwa di sini disebutkan menyatakan penggugat Rudi Dermawan Mulyadi dan Pak As Ismail masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia DPP Apomindo masa bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan keputusan musyawarah luar biasa Apomindo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 yang dilaksanakan sesuai dengan ADART Apomindo. Ini yang saya nyatakan benar, memang putusannya seperti ini, tapi ini adalah menggunakan dokumen palsu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, dan sudah beberapa kali ada video YouTube-nya, bahkan saya sempat mendatangi kantor Otto Hasibuan karena selaku penggugat menggunakan jasa kantor hukum Otto Hasibuan dan ditandatangani langsung oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Tolong dibantu yang gugatan dan juga nanti jawaban ya. Di sini memang ada gugatannya, ini gugatannya dari kantor Otto Hasibuan ya, dan ditandatangani juga oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan ya. Di sini bisa dilihat ya. Di sini memang ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, juga oleh Sodame Purba dan Nurul Firdausi. Di dalam gugatan itu dituliskan juga di halaman 11 itu bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan dalam Munaslup Apomindo tanggal 2 Februari 2015 adalah pengangkatan kepengurusan DPP Apomindo masa bakti 2015-2020, yaitu Rudi Dermawan Mulyadi selaku Ketua Umum, Pak As Ismail selaku Sekretaris Jenderal, dan Adnan selaku Bendara. Padahal faktanya jejak digitalnya itu sebenarnya yang terpilih pada saat itu adalah Rudi Rusdia Ketua Umumnya, Rudi Dermawan Mulyadi Sekjen, dan Bendaranya Daud Suharto. Bisa dicari Google jejak digitalnya. Yang menariknya kemudian pada saat kami melakukan gugatan, dijawab juga dari kantor Otto Hasibuan, eksepsi dan jawabannya ditandatangani juga oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, bisa dilihat di sini ya. Profesor Dr. Otto Hasibuan dan juga Sodame sama, hanya yang ketiganya adalah Kartika Yudhistia. Di sini jelas sekali sangat berbeda ya. Menariknya di sini disebutkan tanggalnya sama ya, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 caretaker telah mengadakan munaslup di Jakarta dan terpilih Rudi Rusdia BE MBA MA selaku Ketua Umum. Jadi bukan Rudi Dermawan Mulyadi. Ini dengan kantor hukum yang sama, Otto Hasibuan dan Profesor Dr. Otto Hasibuan pula yang menandatangani. Menariknya lagi, ada juga ini dua perkara dengan dua data yang berbeda. Menariknya lagi, coba minta pinjam satu ya. Ini satu lagi yang menarik. Jadi menurut saya Rudi Dermawan Mulyadi ini, terdakwa ini sangat pandai mengelabui, termasuk tadi Profesor Dr. Otto Hasibuan pun bisa dikelabui. Kemudian selanjutnya ini dari kantor Kula Mitra ya. Nanti saya perlihatkan ditandatangani siapa. Pada saat kami digugat di Pengadilan Jakarta Timur sejak 2013 sampai sekarang perkaranya belum selesai. 2013 ya. 2013 dia kalah, gugatan tidak dapat diterima. Di 2015 kemudian melakukan banding, di 2017 juga menguatkan Pengadilan Jakarta Timur. Kemudian dari 2017 sampai saat ini sehingga akhir 2023 belum putus juga oleh MA kalau mereka yang kalah ya. Dan di sini ditandatangani oleh pengacara atas nama, tolong disorot juga ya, Filipus Arya Sembadayasto ya kan, dan Josephine. Ini dituliskan berbeda lagi ya, bahwa di sini dituliskan bahwa guna melaksanakan keputusan caretaker Apomindo tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Februari ya
telah diadakan Munaslup Apkomindo yang menghasilkan keputusan antara lain mengubah anggaran dasar, dan yang terpilih adalah ketua umumnya di sini benar baru ya, Rudi Rusdia, kemudian sekretarisnya Rudi Dermawan Mulyadi, bendaharanya Soeharto. Ini jelas sekali sini dituliskan ya, ada buktinya ini ya Pak, dari pengacara yang lain yang juga bisa dikelabui mungkin ya. Nah, kemudian di sini baru pada tanggal 8 Desember 2016 telah diadakan rapat asosiasi guna mengubah susunan pengurus, terpilihlah ketua umum baru Rudi Dermawan Mulyadi, sekretaris jenderalnya itu baru Faas, baru bendaharanya Adnan. Itu di tanggal 8 Desember 2016. Yang menariknya lagi, Rudi memang sangat piawai ya melakukan upaya-upaya rekayasa hukum. Bisa juga diperlihatkan bahwa ada somasi ya yang ditandatangani juga sama oleh, di sini bisa dilihat ini somasinya banyak ya, ada 8 orang yang disomasi dan ditandatangani juga sama oleh Filipus Arya dan Josephine ya, berdua orang ini sama, dan di sini dituliskan yang sah adalah DPP Apkomindo Musyawarah Luar Biasa Apkomindo yang di Jakarta tanggal 2 Februari yang diketuai oleh saudara Rudi Dermawan Mulyadi. Bisa diperlihatkan lagi ini, di sini kan Rudi Dermawan Mulyadi orang yang sama ya, tanggalnya berbeda dan pengacaranya sama. Di sini dituliskan tanggal 2 Februari, sedangkan di sini dituliskan tanggal 8 Februari seperti itu. Dan menariknya lagi bahwa disampaikan bahwa mereka telah melakukan lagi Munas di tahun 2021, tapi tidak dituliskan tanggalnya di mana dan sebagainya. Boleh disampaikan juga termasuk melakukan somasi 8 orang, termasuk mereka mempunyai banyak uang ya, sehingga juga ditampilkan di koran pengumuman somasinya itu di halaman 4 pada koran Jakarta ya, terbitan itu di tanggal 15 kalau nggak salah. Iya benar, 15 Agustus 2023 untuk upaya-upaya apa? Membatalkan, mengganggu munasnya Apkomindo di tanggal 24 Agustus 2023. Yang menariknya sebenarnya kami sudah memenangkan perkara di tingkat MA dari PT UN, PT Pengadilan Tinggi TUN, dan juga di MA tentang SK Kumham. Jadi SK Kumham kami tidak pernah dibatalkan dan tidak mampu dibatalkan. Menariknya lagi, mereka itu membuat akta hanya 4 lembar. Dan di sini ditulis Rudi itu terpilih tanggal 8 Februari 2016. Dan juga yang menariknya lagi disampaikan, ini aktanya hanya 4 halaman. Akta kami ada 48 halaman. Nah, ini 4 halaman, bahkan di halaman terakhir hanya sedikit. Jadi sebetulnya hanya 3 halaman. Dan yang menariknya di sini dituliskan untuk selanjutnya disebut perseroan, bukan organisasi ya aktanya. Kemudian bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham perseroan. Dalam kesempatan ini tentu tadi di persidangan pihak tadi pengacaranya terdakwa tadinya sudah membacakan putusan. Namun demikian sangat disayangkan hakim kurang berkenan karena itu melebar. Sebetulnya saya ingin sekali mengungkap bahwa fakta-fakta memang terdakwa ini pandai sekali melakukan rekayasa. Boleh diperlihatkan juga bahwa karena persidangan kami juga memang melaksanakan dengan benar, aktenya ini sudah digugat sejak tahun 2016, SK kami yang di 2012 dan berhasil menang. Kemudian terbitlah SK Kumham di tahun 2017, termasuk terbit juga SK Kumham di tahun 2019 yang jelas tercantum nama saya. Jadi ini sangat jelas, meskipun mereka menang, nyatanya kan SK Kumham itu ada di tangan kami dan kami memang sah setiap kali melakukan sidang munas dan sebagainya. Kami juga mendapatkan surat konfirmasi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tanggal 30 November 2022 yang menyatakan bahwa memang yang sah itu adalah pengurusan kami, termasuk mendapatkan surat kedua di tanggal 16 Januari 2023 dan kemudian juga mendapatkan jawaban di tanggal 15 November 2023. Namun demikian inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Kami melaporkan juga permasalahan pidana. Namun mungkin minggu depan di sidang berikutnya kami juga akan menyerahkan surat bahwa kami memohon dipertanyakan tentang apakah benar Rudi itu terpilih dan atas dasar apa. Memang benar ada putusan, pinjam lagi putusan 633, benar ada putusan yang kita tahu sekali dan memang saya bawa juga di persidangan namun tidak bisa
diperlihatkan karena berbeda perkaranya, namun disinilah letaknya kepiawaian terdakwa itu merekayasa hukum sehingga menggunakan dokumen palsu. Sedang saya laporkan, meskipun harus dengan kata-kata diduga, tapi memang sangat jelas karena suatu peristiwa bisa ada 3 versi orang-orang yang terpilih menjadi ketua umum. Saya berharap pada saat nanti pemeriksaan terdakwa akan disumpah juga, ditanyakan apakah benar dia terpilih di tanggal 2 Februari 2015 tersebut. Jika memang terpilih, apa buktinya, mana dokumentasinya, mana daftar hadirnya, karena memang tidak ada, mana akta notarisnya, karena itu semua tidak ada. Itulah kehebatan terdakwa. Saya berharap ini semua terungkap sehingga permasalahan hukum tentang Adkomindo yang setelah berperkara di pengadilan sejak 2013 sampai sekarang 2023 sudah 10 tahun lebih belum berakhir, karena sudah mau berakhir ya tahun 2023, dan kami berharap di persidangan inilah semuanya terungkap, dan kalau memang bersalah tentu ini adalah penilaian hakim ya. Dengan laporan saya ini kalau dinyatakan bersalah memang harus dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman supaya mereka mengerti, karena Rudy Muladi ini di Jogja pun pada saat di DIY tentu pada saat kita membuat laporan untuk ditingkatkan berkelanjutkan ke proses sidang ataupun dilimpahkan ke kejaksaan itu dilakukan mediasi oleh pihak Polda Jogja. Namun sudah 2 kali diberi kesempatan, saya sampai terbang ke Jogja hadir untuk melakukan mediasi. Rudy Muladi tidak pernah hadir, meskipun pada saat itu Pak As telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jogja dan juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jogja. Tetap saja Rudy merasa kebal hukum, mungkin punya kemampuan merekayasa hukum, sehingga untuk melakukan mediasi dengan saya memohon permohonan maaf itu tidak pernah dilakukan. Itu sebagian yang bisa saya sampaikan. Setelah selesai sidang ini, kami juga akan tetap bersurat kepada hakim, kepada jaksa, kepada pengacara supaya supaya pengacara berikutnya ini ya yang mendampingi Pak Rudy Dermawan selaku terdakwa tidak juga kena lagi dikelabui seperti tadi Profesor Dr. Otto Hasibuan. Bahkan saya sempat ada pemberitaan yang melakukan gugatan terhadap kantor hukum Otto Hasibuan karena menggunakan dokumen palsu, tapi bisa menang. Meskipun belum berhasil, tapi kebenaran yakinlah akan terungkap. Berikutnya nanti bisa dilihat persidangan-persidangan yang tadi telah dilakukan melalui teman-teman media yang saya ucapkan terima kasih telah hadir meliput untuk membuktikan kebenaran, mengungkap fakta-fakta persidangan dengan lebih jelas, karena benar-benar terdakwa ini sangat punya kemampuan. Paling tidak sudah ada 2 kantor hukum yang diberdayakan, ini nanti yang ketiga, dan besok pun saya akan menyampaikan kepada pengacaranya, kami memperlihatkan bukti-buktinya, semoga dia juga memahami bahwa dia pun sudah mulai masuk perangkap untuk membela orang yang sebenarnya tidak mempunyai alat bukti sebagai orang yang terpilih pada tanggal 2 Februari 2015, dan itu sangat disayangkan. Dan sebelum ditutup, kami juga ingin menunjukkan, boleh di-scan, boleh di-shoot lebih jelas, di zoom ini, bahwa di sini pun sebenarnya ini adalah perkara perdata ya. Namun demikian di sini ditulisnya adalah panitia muda pidana. Bisa di-shoot ya, bisa di zoom, di sini dilihat pidana, padahal ini adalah perdata. Jadi ini sangat disayangkan, produk-produk hukum yang sangat merugikan masyarakat, termasuk tadi pada saat persidangan ini pun orang yang terpilih bernama Rudy Rustia, dan setelah hadir memberikan kesaksian, tetap yang dimenangkan adalah terdakwa yang saat ini terdakwa Rudy Dermawan Muladi. Itu sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa janganlah melakukan rekayasa hukum, dan dengan adanya peristiwa ini akan segala sesuatunya akan menjadi terungkap. Sekali lagi tentu ini berkat kerja tim jurnalis yang selalu hadir meliput persidangan-persidangan yang berkaitan dengan perkara Adkomindo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media yang begitu setia selalu hadir di pengadilan untuk meliput perkara ini, dan seperti yang kita ketahui pihak mereka diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan, belum bersedia. Semoga kedepannya mereka bersedia memberikan tanggapan, komentar terhadap teman-teman media yang hadir di persidangan perkara yang saya laporkan ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.